terkait yang di Demak Lagi mungkin rame sedikit. nih. Ya, laporan yang di Demak ya. Yes. Jadi gini, tadinya kan saya nggak mau cerita nih masalah yang ini karena ternyata Tuhan Maha Baik. Jadi dia sendiri yang membuka sendiri aibnya ya. Dulu bukan dulu, bulan Maret saya ulang tahun, di tanggal 18 saya dikirimin bunga papan ke Sabangan yang mengatasnamakan seseorang yang sedang berkasus hukum. Padahal saya tidak pernah kenal orang tersebut, ya kan? Dikirimin. Saya masih diam, ya kan? Saya pikir ya udahlah, mungkin orang-orang iseng aja mau ngetes gitu kan kekuatan bagaimana. Udah sering berjalannya waktu, ada lagi teror-teror berikutnya yang saya dapatkan sendiri secara pribadi sampai ke area rumah saya, sampai ke manajer saya diintilin, diteror, sahabat-sahabat dekat saya pun diteror. Tapi saya masih diam. Padahal kalau teror itu saya mau laporkan ke polisi bisa banget gitu kan. Tapi saya pikir kayak kalau saya meladeni dia itu yang mereka mau gitu kan. Saya diam. Jadi salah satu pekerja di rumah saya itu tahu betul orang ini yang melaporkan saya yang di polisi Demak, tahu betul siapa ini orang. Saya DM, saya tanya, kapan kira-kira mau kirimin saya bunga lagi? Saya DM-nya untungnya masih pegang, belum saya hapus ya. Jadi kalau yang katanya polisi Demak itu Demak ya, Demak. Demak ya, sebentar Demak lagi. Oke. Nih sebentar saya liatin dulu ya. Mana ya? Saya ada. Nah, katanya kan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud pasal 45 Junto 27 ayat 3, terus tentang informasi dan transaksi elektronik atau barang siapa melakukan kejahatan menista dengan tulisan dalam hal yang dilakukan sedang diketahui tidak benar bagaimana pasal 311 KUHP dan mendistribusikan. Jadi saat saya nge-DM laki-laki tersebut, Instagramnya tidak dikunci. Kalau tidak dikunci kalian tahu artinya kan? Berarti bisa dilihat halayak ramai. Setelah saya DM, saya bilang kapan mau kirimin saya bunga lagi? Kalau bisa bunganya yang lebih besar, ya kan? Itu buat saya biasa aja. Saya DM terus gitu. Lain kali kalau kamu cuma mau minta uang, minta sama saya akan kasih lebih dari bos kamu yang nyuruh kamu ini, gitu kan? Tapi cuma dibaca, tiba-tiba dibalas. Maksudnya dia belaga bego gitu kan. Nah, setelah dia balas, kan saya lihat lagi dong Instagramnya ternyata udah dikunci dan isi foto-fotonya udah dihapus, tinggal 2 doang yang disisakan. Lah, kalau dia nggak salah kenapa dihapus? Kalau dia nggak salah kenapa di lock? Gitu kan. Terus saya bilang, kamu mau saya laporin polisi atau kamu yang laporin saya polisi? Laporin deh cepetan gitu kan. Jadi saya nggak susah-susah untuk menjelaskan kronologis yang terjadi dalam hidup saya kurang lebih dari bulan Maret sampai sekarang gitu. Ternyata malah kalian duluan yang tahu ada surat laporan polisi Demak ya. Demak, saya nggak tahu apa-apa tuh. Pas saya lihat siapa sih pelapornya, oh Malik. Oh pas saya cek lagi, oh ini orangnya yang saya DM. Dia bilang katanya saya mengancam dia, padahal isi DM saya tidak ada pengancaman. Dia bilang katanya mencemarkan nama baik. Saya ada posting memang foto dia, tapi hanya posting saja, tidak ada kata-kata. Jadi di mana pasal pencemaran nama baik undang-undang ITE-nya? Saya tahu kok siapa yang bermain di belakangnya dia. Ada babi air sama ibu betina, ya. Yang saya tidak bisa sebutin namanya. Kecuali itu orang sudah benar-benar ngajakin saya perang, saya akan ungkapkan semuanya. Gitu. Jadi buat saya, buat aparatur negara juga nih ya, yang di Demak nih khususnya nih ya, jangan asal-asal main menjalankan laporan. Kalau kalian tahu itu pasalnya karet dan tidak bisa terbukti. Karena saya ini bukan orang bodoh, saya akan lapor balik. Gitu. Nah kebetulan juga saya sudah mengumpulkan saksi yang memang tahu sekali jelas. Sampai si saksinya 2 orang ini perempuan bilang, waktu pulang dari Padang Bu, si bekas majikan saya ini bilang, kamu tahu nggak, Nikita tuh baru saya kirimin bunga. Gitu. Siapa yang kirimin? Ini. Pulanglah ke rumahnya itu. Langsung si Malik pun ngomong sama si 2 orang ini, lu tahu nggak ada postingan nggak dari Nikita Mirzani? Kalau dia posting bunga papan itu dari gua tahu.
Nah, ketika dia sudah mengakui gitu kan, tapi gue nggak tahu, mungkin hanya untuk bikin heboh masyarakat Indonesia dengan gue dilaporkan lagi. Padahal kan ini bukan kali pertama ya gue dilaporin polisi, jadi buat gue tuh biasa aja. Kenapa kalian yang pada heboh? Bingung gue. Coba, kenapa? Ini kan mungkin ini udah ke 101 manusia yang laporin gue ke kantor polisi. Dan gue biasa aja gitu. Jadi nggak ada kasus besar yang ada di Demak. Ini kasus sepele remeh-temeh, hanya untuk kepuasan seseorang yang mungkin sakit hati merasa kalau mantan suaminya saya ambil. Ya, padahal kan udah jelas mantan suami, kenal juga enggak. Kalau mereka menuduh saya pacaran, logikanya dipakai ya masyarakat Indonesia. Bagaimana saya bisa pacaran sama orang yang ada di dalam penjara? Coba, kita harus pakai akal sehat kita nih. Jangan gara-gara PPKM, Covid, lu pada nganggur, lu pada stres. Jadi nggak bisa berpikir secara jernih. Bagaimana ceritanya Nikita Mirzani bisa berpacaran dengan orang yang ada di dalam penjara? Itu dulu dijawab. Pegangan tangan nggak bisa, komunikasi nggak bisa, apalagi ciuman. Apalagi gue orang dewasa, yang kalau pacaran nggak mungkin dong, cuma ngomong-ngomong doang. Gitu. Apalagi? Oke. Terus ini kabarnya kalau Pak Prabowo kedua ketiga katanya akan dijemput Pak. Jemput aja, kalau bisa jemput gue pakai private jet. Puas nggak? Karena yang laporin gua kan seolah orang kaya, punya private jet, padahal itu sewaan, udah gue cek semua. Jemput dong gak pakai private jet. Mantan manajer gua aja bisa kok naik private jetnya dia. Masa gua enggak? Gitu. Apalagi? Ini akan nunggu atau tindakan hukum? Tidak penting untuk saya tanggapi laporan ini, ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Mau kapan? Saya siapin bakso, es teh manis, mie ayam, sama mas batangan. Puas? Emosi nih. tapi ada rencana mau laporin balik nggak? Iya, karena ini kasus sepele gitu. Kalau kasus apa kayak ini kita nipu orang, nih kita bawa kabur uang orang, itu seru gitu loh. Belum pernah kan ada berita gue bawa lari uang orang atau nipu uang orang? Mana ada? Paling yang dilaporin pencemaran nama baik lagi, pencemaran nama baik lagi. Hei, nama kalian tuh udah busuk, tau nggak? Gak ada yang dicemarin gitu loh. Sekarang logika ya. Orang biasa sederhana bisa melaporkan saya ke polisi, lalu langsung dilayangkan surat panggilan. Berarti ada main nggak di belakang? Orang saya aja yang selebriti harus nunggu SOP-nya kok bisa 2 sampai 3 bulan baru pemanggilan. Kenapa ini cuma dalam waktu 2 minggu bisa ada surat pemanggilan? Kalau nggak dibayar atau nggak main belakang, tidak mungkin itu surat laporan bisa langsung melayang ke rumah saya. Tahan dulu, tahan. Kan minggu lalu harus diwawancara sabar tentang sabar Iya, minggu lalu. ini masalahnya kalian itu buang-buang waktu untuk nanyain ini. Karena inilah yang mereka mau gitu loh. Ini yang mereka mau. Ini nggak sih? Sabar. Oke, next Iya, pertanyaan. gue kan juga manusia ya. Kadang-kadang gue tuh keganggu gitu loh, keganggu kayak berita lagi laporan, berita. Jadi hal-hal yang baik yang gue lakukan tertutup gitu. Sama hal-hal kayak begini. Jadi orang ingatnya gue tuh yang jahat-jahatnya aja, Jadi 1000 kebaikan yang gue lakukan ketika ada satu masalah yang muncul di permukaan, hilang 1000 itu. Gitu loh. Itulah kebiasaan netizen. Nanti kalau nggak punya uang, ikoi. Nah, tapi nih kita bikin juga tuh yang akhirnya nggak bikin, tapi akhirnya nggak bikin yang ikoi-ikoi, tapi bikin Kalau gue tantangan. tidak mau membuat bangsa Indonesia ini jadi pemalas. Kalau lu mau dapat duit, lu bekerja, effortnya ada gitu loh. Guanya juga seneng ngasihnya. Kalau cuman membuat satu cerita, saya nggak bisa beli susu, nggak bisa beli pampers. Orang miskin aja pakai pampers coba. Agak-agak gimana gitu gue mikirnya. Bukannya nggak boleh ya, tapi kan daripada lo beli pampers, dia mendingan lo buat beli makan. Anak kencing ya ajarin, nih kencing di toilet. Anak gue aja umur 1,5 tahun udah lepas pampers semua. Gitu. Ngapain gitu. Jadi gue kayak gue sih memaklumi ya keadaan Covid sama PPKM ini buat banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan, finansialnya berkurang. Tapi janganlah melakukan hal-hal yang di luar akal sehat gitu loh. Kayak bikin laporan, nanti yang satu bangga nyebarin chat isi tahun 2018, sekarang udah 2021. Lah kalau gue bisa seperti sekarang, itu kan atas jerih payah gue. Kalau gue di 2018 gue terpuruk, kalau di 2021 berarti gue berjuang dong. Masa gue terpuruk melulu kayak musuh-musuh gue gitu. Itulah makanya yang gue kadang-kadang suka
kadang-kadang sabar, lama-lama gue terus slow juga emosinya sampai kalian ini rame banget datang ke sini cuma mau nanyain Demak, kalian dibayar? Kita dukung kan Niki kok. Nik, soal Ayu Ting Ting nih, soal Ayu Ting Ting. Kenapa Ayu Ting Ting? Iya, Ting Ting di tengah banyaknya netizen justru yang malah menghujat. Kalau gue dibilang pro, nggak pro-nya ya di tengah-tengah. Biar bagaimanapun walaupun gue tidak akrab-akrab banget sama Ayu Ting Ting, tapi apa maksudnya apa ya? Ayo. Kalian itu siapa sih bisa bikin petisi-petisi untuk artis tidak ada di TV atau enggak? Emang rugi keuntungan kalian tuh apa? Kalau bisa bikin kalian semua yang menandatangani petisi sampai Ayu tidak ada di TV, untungnya buat kalian apa? Kalian bisa jadi kaya, kalian bisa dapat banyak uang, kalian bisa dapat kedudukan? Enggak, yang jadi gembel tetap gembel, yang nggak punya pekerjaan tetap pengangguran. Jadi apa manfaatnya? Gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang Ayu Ting Ting? Karena kalau yang dibully dia seorang tanpa anaknya dibawa-bawa, gue akan diam. Begitupun dengan diri gue kalau dibully, Nikita Mirzani lonte, Nikita Mirzani ini bodoh amat, ya. Tapi kalau udah masuk ke ranah anak, gue cari kemana aja. Nah, begitupun dengan terjadinya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ini kan kebanyakan yang dibully Bilkisnya. Sampai gue ada kok baca, dibilang Bilkis sudah nggak perawan, Bilkis sudah nggak begini. Kasian gitu loh. Cukup lah kalau lu benci sama ibunya, cukup benci ibunya. Anak itu tidak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Jadi jangan pernah bawa anak-anak di permasalahan orang dewasa. Itu aja. Kenapa gue sekarang akhirnya berdiri tegak untuk Ayu Ting Ting? Ya karena itu hatersnya kurang ajar. Untung itu hatersnya Ayu Ting Ting. Coba itu hatersnya gue, kalau nggak gue pintes, ke bapak-bapak ke emaknya gue hajar. Kalau gue begitu berarti emak sama bapaknya tidak bisa mendidik anaknya secara baik. Gitu. Dengan orang tuanya yang Ayu Ting Ting terbang juga. Wah, kalau gue bukan lagi gue terbang, gue bawa ke Jakarta, gue diemin di rumah gue sampai anaknya datang. Kalau gue, karena ini masalahnya udah anak ya, kalau anak jangan main-main. Gitu. Jadi apa yang dilakukan ayah dan ibunya Ayu Ting Ting itu wajar, itu normal, itu kekecewaan seseorang orang tua yang sudah membesarkan anaknya, tapi ternyata digituin apalagi cucunya. Gitu. Jadi kalian harus pintar lagi sebagai netizen. Kalau lu benci gara-gara Ayu mungkin pernah buat salah, yang dibilang katanya Ayu sama ini, sama itu segala macam, itu sudah masa lalu. Itu masa lalu udah 3 tahun 4 tahun yang lalu, sudah lah lupakan gitu. Soal